Hai crypto lovers, buat kamu yang baru nyemplung main aset kripto, pasti sering dengar soal coin burning, tapi belum paham nih. Tenang, kita akan ngobrol soal coin burning. Tapi sebelumnya crypto lovers, subscribe dulu ya, like dan juga nyalain loncengnya. Nah, saat ini saya sudah bersama Mas Bima Sakti selaku Community Engagement Specialist di Toko Kripto. Halo Mas Bima, apa kabar nih? Halo Mbak Nadia, baik, baik. Mbak Nadia apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah baik juga, Alhamdulillah sehat. Mas Bima, kita mau ngobrolin tentang coin burning nih. Sebenarnya apa sih coin burning itu, Mas Bima? Jadi kalau secara singkat, coin burning adalah proses pengurangan koin-koin secara permanen di dalam pasar yang sengaja memang dilakukan oleh pembuat koin developer. Hal tersebut biasanya didasari untuk mengikuti prinsip ekonomi pasar, menghitung harga dari penawaran serta permintaan sih Mbak. Singkatnya kayak gitu ya. Jadi sengaja dihilangkan oleh pemilik koin tersebut gitu. Oke, makanya namanya burning ya. Jadi kayak dibakar, Iya, burning. dihilangkan, Ya sengaja dibakar. dihilangkan Benar, oleh Mbak. pemiliknya. Nah, Mm-mm. koin yang Benar dibakar sekali. ini adalah koin yang tidak terjual atau bagaimana, Mas Bima? Koin yang dibakar simbol koin atau token dari total supply yang ada gitu. Besarnya akan berbeda tergantung dari tiap developer. Biasanya tiap developer mengeluarkan yang namanya white paper atau white paper. Di dalam sana sudah terdapat ketentuan tuh berapa yang dibakar, yang di burn dari total supply yang ada dalam jangka waktu Oh, tertentu biasanya Mbak. oke, jadi memang semua sudah tertulis di white paper-nya ya, Mas Bima. Iya, Nah, benar. apakah semua developer bisa melakukan coin burning ini nih, Mas Bima? Tentu saja karena tujuannya coin burning emang dibuat oleh beberapa orang gitu ya, developer emang tujuannya khusus untuk memburning coin untuk menstabilkan harga sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa semua developer bisa, tentunya pasti bisa. Hmm, 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 hmm. Oke, nah kalau semua developer bisa, gimana sih sebenarnya cara kerja dari coin burning ini sendiri, Mas Bima? Boleh di-share nggak ke teman-teman crypto lovers? Boleh dong, boleh. Jadi namanya pembakaran koin dilakukan dengan fungsi yang namanya function burn. Jadi pertama-tama seorang pemilik akun pemilik koin tersebut memanggil function ini nih, namanya function burn tadi dipanggil, terus mereka memasukkan nominal jumlah koin yang ingin di burn. Setelah itu, smart contract namanya ada dalam sistem blockchain tersebut akan melakukan verifikasi bahwa seseorang tersebut memiliki koin berapa di dompetnya, apakah cukup, apakah tidak, nanti diverifikasi dulu. Kalau cukup, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu jumlahnya itu harus positif, artinya tidak boleh nol, tidak boleh minus jumlah yang dimasukkan. Tahap terakhir, jika seseorang tersebut memiliki koin yang cukup, koin tersebut akan dikurangi di dalam dompetnya. Total pasokan koin tersebut akan diperbarui dari dompetnya tadi untuk dibakarkan. Jadi seperti itu. Oke, jadi memang ada seperti itu crypto lovers. Jadi memang nantinya akan terbakar koinnya. Nah, apakah koin yang sudah dibakar itu nih, Mas Bima ya, itu bisa dipulihkan nggak sih sebenarnya setelahnya? Dan kalau memang bisa, kenapa? Kalau tidak bisa juga kenapa nih, Mas Bima? Tentunya saat sudah dibakar atau di burn, koin tersebut tidak dapat dipulihkan lagi ya, ataupun digunakan kembali. Koin tersebut akan dikeluarkan dari peredaran dan pastinya ada proof of burn yang bisa diverifikasi di blockchain Explorer. Jadi menjawab pertanyaannya tidak bisa dipulihkan karena koin sudah di burn. Oke, jadi memang karena istilahnya saja sudah dibakar, jadi kalau udah dibakar ya nggak bisa Benar. dibalikin lagi gitu ya, Mas Ya, Bima. ya, Oke, ya. sebenarnya saya penasaran nih, apa sih tujuan dari coin burning itu sendiri ya, Mas Bima? Ibaratnya kita sudah mengeluarkan koin kok tiba-tiba malah dihilangkan. Apakah memang ada tujuan-tujuan khusus nih, Mas Bima? Ya, tentu saja. Tujuan utamanya itu untuk mengatur pasokan koin yang ada di dalam pasar. Secara sederhana, pembakaran ini dapat menciptakan
kelangkaan pada suatu koin kan, artinya mungkin akan terjadi peningkatan di valuasi harga koin tersebut nantinya. Alasan lain mengapa pemilik koin membakar koin yang tidak terjual setelah ICO biasanya untuk memberikan transparansi kepada investor. Coin burning proses ini akan memberikan dampak pada investor seperti: satu, investor bisa mendapatkan keuntungan melalui peningkatan valuasi koin setelah koin dibakar atau di-burn. Kedua, proses burning akan memberikan sinyal kepada investor bahwa harga koin akan stabil dengan pengaturan sendiri tanpa regulator. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa manfaat dari coin burning itu sendiri. Oke, jadi memang balik lagi ke hukum dasar ekonomi, supply dan demand. Kalau misalkan supply dikurangin, jadi demand-nya makin naik ya. Jadi dihilangin nih buat biar para pemain juga loh kemana ya mencari-cari ya Mas Bima. Nah, apakah developer harus melakukan coin burning secara berkala nih Mas Bima? Kalau menurut Mas Bima gimana? Biasanya kalau namanya coin burning dilakukan secara berkala ya Mbak. Biasanya ada nominal tertentu yang sudah dicantumkan. Nah, tadi kalau kita ngomongin soal pencantuman ketentuan seperti itu biasanya ada di white paper atau late paper. Tadi fungsinya untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan valuasi harga koin tersebut. Jadi pasti dilakukan secara berkala dan biasanya tercatat di dalam white paper ataupun late paper seperti itu. Oke, jadi memang sudah disebutkan dari awal dan sudah dirancang khusus bahwa nantinya koin ini akan di-burning gitu ya. Wow, luar biasa. Oke, sebenarnya apakah koin burning ini mempengaruhi harga aset kripto ya Mas Bima? Ya, coin burning akan mempengaruhi nilai dari aset kripto. Dalam artian saat di burning dilakukan dan jumlah koin berkurang, ada kelangkaan yang timbul kan. Jadinya demand pun high demand terjadi. Tentunya hal ini yang mempengaruhi pergerakan nilai aset kripto koin tersebut, seperti konsep dasar ekonomi tadi yang Mbak Nadia sebutkan. Saat supply berkurang, maka tentu saja demand akan naik atau meningkat atau bertambah. Seperti itu. Oke. Nah, sebagai seorang investor, kapan sih sebaiknya kita membeli aset kripto, sebelum atau sesudah coin burning ini sendiri ya, Mas Bima? Sebenarnya tiap investor atau trader pasti punya preferensi masing-masing ya. Tapi biasanya sih kalau kita ngomongin soal coin burning, teman-teman investor atau trader yang udah punya koin, biasanya mereka pasti baca tuh white paper, dan mereka lihat ada coin burning, mungkin mereka beli beberapa, dan pastinya mereka kalau setelah coin burning ada profit yang mereka dapatin sebenarnya. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau ditanya sebelum atau sesudah, ya itu balik ke masing-masing investor ya. Tapi mungkin ada beberapa investor yang memang mencari kondisi di mana koin di late papernya itu terdapat jadwal coin burningnya kapan, jumlahnya berapa, gitu sih Mbak. Nah, biasanya mereka membeli setelahnya? Biasanya mereka membeli sebelumnya sih, karena mereka melihat opportunity itu kan. Mereka lihat opportunity yang mereka baca di late paper, kapan, jumlahnya berapa, dan mereka memperkirakan, oh sepertinya koinnya bakal naik nih setelah ini. Tapi balik ke investor masing-masing ya, biasanya mereka punya perhitungan, kalkulasi sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi memang sebelum kita memulai investasi di aset kripto, alangkah baik sekali jika kita membaca late paper atau white papernya ya, Mas Bima, karena semuanya sudah tertera di situ. Gitu, sekali lagi ya, crypto lovers. Jadi biar crypto lovers gak asal main atau gak asal cuan aja, melainkan juga harus dipelajari dulu nih tentang late paper atau white papernya. Nah, jadi memang Mas Bima tadi sebutkan ada yang sebelum, ada yang sesudah. Karena kalau sebelum itu tadi ikutin yang supply and demand itu ya, Mas Bima. Ya, mungkin mereka baca white papernya terus mereka lihat, wah menarik nih. Jadi dari fundamental bagus,
Mereka tinggal ngikutin dari technical aja. Oke, Mas Bima, ada nggak sih kalau dari toko kripto sendiri, ada nggak sih rencana TKO burning? Sudah kita ketahui kan kalau toko kripto itu punya TKO atau toko token nih yang lagi hits banget saat ini. Ya. Nah, banyak banget yang sudah mulai invest dan juga main di TKO. Boleh nggak dikasih bocoran sedikit ke teman-teman crypto lovers? Ada nggak sih rencana TKO bakal burning nih, Mas Bima? Ada dong, kita udah ngelakuin burning yang pertama kali itu Juli kemarin. Totalnya kurang lebih sekitar 200.000 TKO yang di burn. Jadi teman-teman kalau teman-teman udah ngikutin TKO, udah download white papernya, udah baca, di situ tertera tuh berapa jumlah yang dibakar setiap kuartalnya. Kalau nggak salah porsinya itu hingga 10% ya dari supply yang ada yang beredar di market. Jadi kita secara berkala melakukannya itu porsinya itu kurang lebih 10% setiap kuartalnya gitu. Koin TKO bakal di burning gitu, Mbak. Oke, kalau dikasih bocorannya kapan nggak boleh ya? Nggak boleh dikasih tahu ya? Tadi saya udah ngasih tahu setiap kuartal. Oh, setiap kuartal pertama, oke. Setiap Kuartal. kuartal, oke. Kemarin kan bulan Juli ya, Mas Bima ya? Iya, 10%. Jadi Kemarin yang pertama kali. Oh, yang pertama kali ya? Oke, jadi crypto lovers, kira-kira yang kedua tahu dong kapan? Atau crypto Ya, lovers juga benar. bisa nih, bisa baca dulu white papernya, karena semua sudah tertera di sana. Kalau misalkan punya TKO, pengen tahu kapan burningnya, kapan kira-kira mau beli, kapan kira-kira mau jual, silakan dipelajari dulu biar cuannya makin nambah ya, Mas Bima. Iya, benar banget. Atau teman-teman bisa ikutan tuh atau follow sosial media atau grup Telegram kita. Di sana kita selalu ngasih info terkait TKO dan toko kripto sih. Jadi teman-teman bisa dapat info duluan dari yang lainnya gitu. Oke, jadi kalau misalkan mau join Telegram juga bisa langsung search aja di toko kripto ya, Telegram grupnya ya. Ya, cari aja toko kripto official. Oke, nanti bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Bima juga nih pastinya, crypto lovers. Oke, Mas Bima, terima kasih banyak Mas Bima atas waktunya dan juga insight-nya yang luar biasa. Nah, gimana nih crypto lovers? Gimana crypto lovers? Kejawab semua kan pertanyaan crypto lovers tentang coin burning. Jadi kalau misalkan sekarang sudah tahu kira-kira mau beli koinnya, mau beli aset kriptonya atau koinnya sebelum di burning atau sesudah di burning, dipelajari dulu. Tadi Mas Bima sudah kasih info dan juga bocoran insight yang luar biasa, jadi dipelajari dulu white papernya, fundamentalnya, banyak sekali yang harus dipelajari biar cuannya semakin mantap. Oke, crypto lovers, terima kasih banyak sekali lagi buat Mas Bima. Dan buat kamu jangan lupa tentunya untuk subscribe, like, dan juga nyalain loncengnya ya. Saya Nadia Syahidin pamit. Bye-bye.